pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Mari kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Merdeka. Merdeka kan? Tanggal 3 boleh Allahu Akbar ya. Ini kan tanggal 3 nih kan? Merdeka. Ya Pak Zul? Kok semangat Pak Zul kok merdeka kok kan? Ya nah. Kita ulang salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan oleh Allah. Ketimbang banyak orang bertetangga dengan kita bersebelah rumah, malah ada satu dinding. Kalau di belakang kami ke rumah kopel Pak Cil, kalau di Muko rumah elit. Nah, karena cik kami di belakang dinding cik berdua. Kalau tiba gampo runtuh dinding bisa lah membola ke sebelah. Nah. Alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah ketika satu dinding kita dengan orang. Luar biasa. Saya yakin ada ibu-ibu yang sholat tahajud pagi tadi, ya, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian qabla subuh, sunat rawatib, ya, nah. Di situ dipampangkan berputar terus radar itu, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, atau juga disebut sunat fajar, atau juga disebut sunat rawatib, yaitu pahalanya seisi bumi. Wah, luar biasa ya, luar biasa ya. Mendengarkan pengajian, wah, tadi sudah rawatib, kita sholat subuh 2 rakaat, lalu kita mendengarkan pengajian. Mandangan pengajianku ibu lacuk ustaz menyampaikan berapa loh? Sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Kenapa kita tidak mau mendengarkan pengajian? Atau galehku lapanuh anda Pak Ji? Ya Pak Ji, lapanuh galehku mungkin nyolah hebat, tidak perlu lagi mendengarkan pengajian. Sementara mendengarkan pengajian, kata Rasul, ada berapa hadis yang saya baca, hadis Muslim, hadis Bukhari, siapa yang datang pergi ke satu majelis mendengarkan ilmu, Nabi tidak sebut 1 menit, 2 menit, 3 menit, tidak, seolah mereka menuju jalan ke surga. Jadi masuk surga kuncinya ilmu. Juga hadis lain kata Rasul, siapa yang sholat sunat 2 rakaat, pahalanya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Alita lo bapak ibu sholat sunat 1 rakaat, panca ke zaman dia. Ya Pak Azhar, tak tahu, luar biasa. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir berjamaah, hadir taklim, mudah-mudahan nanti Masjid Al-Hijrah ini satu kolter masuk surga nanti. Biarlah Pak Haji jadi ketua kolter, mau di belakang beliau selah. Karena beliau lacuk jadi kolter naik haji, gitu ya nak. Ya Haji. Apa pemimpin ibadah Pak Haji? Amin. Ya. Salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang peduli, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang selalu menangis memikirkan umat dan rakyat. Berbeda dengan hari ini, rakyat banyak menangis di pemimpin. Ya Pak Ji, galak lah Pak Ji. Ya. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, insyaallah mungkin dalam minggu ini, karena sekjen kita Pak David, wah, jadi Pak alun tahu nak
Sekjen masjid kita yang baru, insya Allah dalam minggu ini keluar SK, itu Pak David adalah sekretaris jenderalnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, pengurus yang baru dengan semangat baru 1446 Hijrah, dengan semangat merdeka, Masjid Al-Hijrah maju. Amin. Bapak Ibu sekalian, ambo pagiko indah majaga, cuma kita berdiskusi. Ya. Ini ada Pak Haji, ada Buya M Dalil, ya. Sebab selama ini saya coba mengikuti pengajian kita, kalau lebih banyak hal-hal yang umum. Enak. Nah, saya terinspirasi surat Al-Mu'minun yang acuk nyobaco di Buya. Keci Allah qad aflahal mu'minun. Sungguh, nah ini kata sungguh di sini Allah berjanji. Sungguh kata Allah orang beriman itu menang. Ya. Ini ayat. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang beriman itu menang. Sungguh telah menang orang yang beriman itu. Di antaranya ayat diawali orang beriman yang menang itu dengan ayat walladzina fi amwalihim haqqu walladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman yang menang itu adalah bi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Ini ranking ayatnya itu setelah Allah katakan orang beriman itu menang, dan pertama salatnya khusyuk. Kan? Tidak ada lo nyepi orang kayu, tidak ada orang menyepi orang pintar, tidak, tapi khasyi'un, salatnya khusyuk. Saya coba membuka-buka buku-buku, ya, dan juga ada kaset Buya Hamka, ya. Tapi hari ini kaset itu nggak ada lagi karena nggak laku lagi kaset, ya, tip nggak ada lagi, ya Pak Cil, nggak boleh, ya. Saya dulu coba membeli kaset-kaset Buya Hamka itu, ya. Di kalau menurut Buya Hamka yang dikatakan khusyuk itu adalah jelas. Nah, itu kecil Buya Hamka. Jadi nan khusyuk tadi itu jaleh. Kalau kita larikan kepada arkanus sholat, rukun sholat 13, tentu kita ambil dari makna khusyuk oleh Buya Hamka, yaitu jelas niatnya, karena rukun sholat di pertama niat. Ya nak Ji? Ya Buya, tanya ke guru Ji lah, kan? Jelas niatnya. Maksud jelas niat di sini adalah tidak berbau ria. Ya. Mudah-mudahan nemu rajin ke surau, mudah-mudahan kok ada bantu dapat mo. Itu ria lah tu. Enak, ria kita. Oh, mudah-mudahan mau rajin ke surau supaya mau dipuji orang, ria. Maka termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin, salah satu alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, orang yang ria. Maka ria adalah pembohong, kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda orang yang pembohong, orang yang pendusta masuk salah satu mereka yang lalai salat dan mereka yang ria. Itu khusyuk, jelas niatnya. Rukun salat yang kedua apa, Bu? Berdiri, ya Bu? Ya Bu? Jelas tegaknya.
Saya bisa apa? Mana siapa? Rani. Pak, tolong satu ambil tonggak ya. Nah. Ya, kita supaya tidak bisa megang mic saya. Atau mic. Halo. Nah. Jadi Bapak ya, jelas tegaknya karena rukun sholat yang kedua tegak berdiri betul. Kita dulu Pak Ji di kuliah ada nama praktek dakwah Pak Ji, Pak Abdul Rahman Majata nama. Hari ini saya simpan buku praktek dakwah, praktek ibadah ya. Salah satu mata kuliah di dakwah itu praktek ibadah. Ya. Oh, anda jale dah. Wajar. Halo. Jelas? Oh, enggak ya mau dah. Di ibu belakang enggak jale kan? Nah, enggak. Ini mik imamnya. Nah, biarlah. Tapi coba Pais, apa Pais? Atau enggak ya? Kita berbagi-bagi ya. Nanti Pak Haji ada, Buya Dalil ada, atau ada yang lain nanti ya, silakan apa-apa. Kita diskusi aja ya. Kita ingin jangan kita menyangka menang tetapi kita kalah di akhirat nanti, ya kan? Nah ini. Bisa direnan. Ranan. Ya. Kamu. Oh. Baiklah Ibu ya. Jadi jelas berdirinya. Saya coba juga berbalik-balik buku-buku sholat ini ya. Ya. Mungkin lebih kurang ada 10 buku tuntunan sholat. Ya. Kita harus membanding ya. Dan juga saya jelaskan hari ini kita tidak berpatokan mazhab. Kalau mazhab kacau, ya, kata orang Syafi'i begini, kata orang Maliki begini, kata orang Hambali begini, kita Imam Malik begini kan? Jangan. Jadi mazhab boleh kita pakai kalau cocok dengan sunnah Nabi. Karena keempat imam mazhab mereka berkata semua, jika dariku benar ikuti, kalau tidak ikuti Rasulullah. Dan nah, ini ya, saya tidak bicara dengan mazhab ya. Jadi jelas berdirinya. Kita lihat dalam hadis, berapa jarak kaki kita? Berapa jarak kaki ya antara satu? Ada hadis minimal bisa kucing lewat. Ya. Minimal. Tetapi 1 jengkal. Ya. Lalu kaki kita kalau tidak bisa lurus, mereng sedikit apa-apa. Ya gitu. Nah, kalau bisa lurus bagus kaki kita. Pasti mereng sedikit, tidak ada masalah. Karena tidak sampai kepada batal pada sholat kita. Ya. Itu yang kedua, tegak berdiri betul. Allah yakin wa qala tegak berdiri betul, baru masuk yang ketiga. Angkat takbiratul ihram. Karena takbir itu 2, ada intikal, ada takbiratul ihram. Jadi ya, takbiratul ihram, takbir memulai sholat. Takbir intikal, takbir perpindahan atau baswawa ababa. Pindah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Jelas takbirnya. Takbir. Ketika kita takbir, baca dalam kitab Sahih Bukhari, Babul Salat, ada juga hadisnya pilihan Bukhari, ada hadis pilihan Muslim ya.
Nabi angkat takbir itu dijelaskan di sana 2 letak tangan. Yang pertama empu sejajar dengan telinga. Yang kedua ujung sejajar dengan ujung telinga. Maka dalam hadis Bukhari tersendiri itu hadis pilihan dan Muslim hadis pilihan, Nabi itu takbir sejajar dengan dada, dengan bahu katanya. Jadi ujung ini. Malah ada orang yang agak penatik baji, ketika takbir Allahu Akbar sampai mana telinga ke tangan juga. Tapi tidak seperti itu benar, ya. Nah, ini. Lalu ketika kita takbir, tangan merenggang sedikit. Ketika kita sujud, tangan rapat. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Apalagi untuk harimau berjalan. Nah, ini. Jadi sekali takbir, 1 empu, 2 ujung, kita banyak temui di mana-mana ya sholat. Allahu Akbar, adimanya berjatuh, tidak begini. Malah ada Allahu Akbar sampai mudah itu takbirnya. Ada pula orang takbir Allahu Akbar, ada pula takbir. Ya. Nah, tentu saya juga begini ya. Kita mengajak semua. Saya tidak menggurui. Saya coba membaca berapa buku masalah sholat. Coba rangkum buku itu ya. Itu. Ini. Jadi kita ingin kecil Allah tadi sungguh menang orang yang beriman. Siapa? Allazina hum fi sholatim khasyi'un. Mereka yang khusyuk sholatnya. Jelas niat, jelas berdiri, jelas takbir. Jadi ibu-ibu bapak, saya membaca buku karangan Profesor Dr. Ahasobu, Sholat Ditinjau dari Kesehatan. Ahasobu ini beliau adalah dosen Universitas Pajajaran. Tapi beliau dosen Universitas Pajajaran kedokteran. Beliau banyak menulis tentang Islam. Salah satu buku beliau itu Sholat Ditinjau dari Kesehatan. Katanya kalau memang umat Islam sholatnya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana Rasul sholat, maka sholat mendatangkan kesehatan. Sholat itu sehat, ya, sehat. Bapak Ibu ya, jadi jelas niat. Nah ini saya kemarin waktu ceramah ya, Pak Ustadz, ambo baniat Pak Ustadz mau baca usolli boleh. Dia tiba, yo nggak ada Ustadz, nggak sah sholat Pak. Niatnya di hati. Nah, jadi kalau kita buat mahwal niat, apa itu niat? Di mana letak niat? Niat itu di hati, bukan di mulut. Jadi kalau memang Bapak mau baca usolli ya, usolli silakan. Oh enggak pandai usolli, sengaja saya dalam hati sengaja ku sholat fardu subuh mengikut imam 2 rakaat lillahi ta'ala. Tapi di hati bukan di mulut. Ya. Jadi siapa yang niatnya di mulut enggak sah sholatnya. Nah, itu niatnya di hati. Itu. Nah, jadi Bapak ya. Jadi jelas niat, jelas berdirinya, jelas takbirnya. Jadi ketika kita takbir, jari kita renggangkan sedikit. Ketika kita sujud, jari kita merapat. Kalau Abdul Somad, siapa? Adi Hidayat. Ketika kita ruku, kita sujud, bagaimana posisi tangan kita? Sama kita takbir, kan sejajar dengan bahu. Seperti itu pula kita sujud. Kita takbir, bahu, kan bahu. Kalau begini masih bahu. Jadi kita sujud seperti kita takbir, kata Adi Hidayat. Ya, dengan dasar-dasarnya. Kalau beliau tuh angkat tangan, dah baji.
Nggak tahu ada, angkat tangan. Ilmunya luar biasa. Abdul Somad pun angkat tangan. Orang yang terlibat di Indonesia. Ya, orang terlibat ini luar biasa. Abdul Somad pun angkat tangan. Ya, luar biasa. Ya. Jadi Ibu sekalian terhormati ya. Ya, Bu. Lalu setelah kita takbir, kita meletak tangan. Nah, pergelangan kita hadung. Dalam kitab Sahih Bukhari yang membahas bab salat, Nabi hanya dua meletak tangan. Yang pertama di atas lambung, atas lambung. Yang kedua di dada. Ada seperti ini orang kan? Kado anak. Kado. Itu sahih hadisnya. Ya. Menurut Profesor Dr. Asobu, salat ditinjau dari kesehatan, beliau mengatakan kalau secara kesehatan yang paling baik itu adalah di atas lambung ini. Kita tidak sok. Seperti ini kan agak sok kita. Kalau seperti ini kan santai, ya kan? Kue kok. Itu kalau dulu orang sholat menurut itu orang kedinginan mah. ya, apa? Ini kita adung. Ini memegang. Ini. Kue ibu mangantu na seketik lina lape. Ya, Bu. Ini. Jadi pergelangan tangan kita adung. Di atas lambung. Ini Bapak ya. Ketika saya tinggal satu tempat di Padang ini, daerah Pau itu ya. Ada orang sholat. Allahu Akbar. Tangannya di siku. Ya Pak Ji. Pak Ji bertemu dalil Pak Ji. Kamu tidak bertemu cari Pak. Buya dalil bertemu buya. Tak. Kamu cuba mencari Bapak dalam kitab sholat. Tidak bertemu na model kau dah. Jadi ambo bertanya ke beliau, Pak, bakok sholat apa model kau Pak? Kecik guru. Kecik guru. Kecik guru. Bakok betul kecik guru. Ya. Setan tu masuk dari sebelah kidawat ya. Jadi supaya setan masuk di pakuk di siku dia. Keciknya, Pak. Yuk kok dari siku. Kalau setan masuk dari bawah bakal itu masuk Allah baru ditulis salat waktu. Kan? Kalau logika, maka salat tidak boleh dilogikakan. Ya. Nah, itu salat tidak boleh dilogikakan. Tapi penjabarannya maknanya boleh kita logikakan, ya. Nah. Jadi serasa sudah 3 takbir Al-Fatihah. Jadi kalau merujuk kepada Buya Hamka, khusyuk itu jelas, di Al-Fatihahnya jelas. Jelas bacaannya. Jelas kalau dalam ilmu tajwid, Pak Ji, jelas juga apanya. Maka setiap kita membaca ayat Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk berhenti, tidak langsung. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia ada tumakninahnya, berhentinya. Kenapa? Dalam hadis kita baca setiap ujung ayat Al-Fatihah yang kita baca diaminkan oleh malaikat, dijawab oleh Allah. Maka kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada awak ingin capek solat awak terkajal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena menuju ke nasan surah Al-Muzallimah masih mereka apuna mencoba dia. Ada. Kapan solatnya akan khusyuk? Gitu kan? Maka wajar kata orang tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, betapa banyak orang yang sholat, mulutnya sholat, hatinya tidak sholat. Ya itu ya. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Panganala tibo di Jepang, panganala tibo di sekolah, panganala tibo di kantor anak. Ar-Rahmanir-Rahim. Webekum warisan Malik yaumiddin. Une mau berjanji sanu. Di dalam sholat tak kana sadonya. Ada tu Bu? Iyo naselah. Ya nampak. Ini ya. Makanya kalau istilah orang tasawuf makomnya itu belum dapat, gitu ya.
makomnya, tempatnya itu belum dapat. Maka sholat itu ya jelas bacaan. Kita boleh Allahumma ba'id, kita baca wajah tu silakan. Mau baca Allahumma ba'id, mau baca wajah tu silakan ya. Ya Bu, silakan karena keduanya hadisnya cukup baik, cukup kuat. Ya silakan. Ya. Baca Allahumma ba'id. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, amu nak baca wajah tu, nak baca Allahumma ba'id doa iftitah namanya kan? Amu nak baca enggak apa-apa. Kenapa? Itu sunat. Tetapi kita harus mengacu. Sallu kama ra'aitu. Salatlah kamu kata Nabi sebenarnya aku salat. Nabi salat baca doa iftitah. Kita harus baca doa iftitah. Jangan dienteng-entengkan. Ya, Mbak. Itu sunat. Awak tinggal saja enggak lo beli ada. Ini ya. Nah, ini mau panjang nih Pak ya. Mungkin sampai di sana jam 5 sudah lewat 45 ya, 46. Jadi mungkin ya mudah-mudahan nanti dalam waktu lah. Saya melihat selama ini saya diskusi dengan Buya Herman Tanjung bagaimana masalah sholat. Ini maaf saja Pak, kita tidak mengurui Pak ya. Jadi kita salamualaikum banyak sholat, tetapi sholat kita apa sudah betul atau belum? Ada hadis Nabi menarik ya. Apa kata Rasulullah? Hai sahabat, tahukah engkau su'unas, orang yang paling jahat di atas dunia? Kata Nabi. Sahabat bingung, siapa orang yang paling jahat? Rasulullah tidak tahu kami. Kata Nabi, orang yang paling jahat adalah sholatnya tergesa-gesa. Nah, di orang yang paling bukan dia. Orang yang paling jahat di dunia siapa orang ya Rasulullah? Orang yang mencuri dalam sholat. Sahabat bingung lagi. Ya Rasulullah, ba'alonya sholatnya menciluk ba'alo. Apa maksud Rasulullah? Yaitu sholatnya tergesa-gesa. Yang tergesa itu adalah setan. Kalau ada orang sholat tergesa-gesa, berarti setan yang sholat. Maka selesai sholat tidak mempunyai dampak. Ya, ada dampak ada. Nyo rajin sholat bagunji yang rajin yo. Nyo rajin sholatnya padandam yo. Nyo rajin sholat dah elok je orang. Berarti kan sholatnya belum benar. Maka Buya Hamka ditanya orang, Buya, ada orang Buya, nyu ndak sholat, tapi parangai rancak. Buya, ada orang tu nyu sholat, tapi parangai ndak elok dah. Kecik Buya dengan penuh bijaksana. Orang tadi ndak sholat rancak parangai. Apalagi kok sholat ndak tanggung rancak parangai. Nang tadi nyu lai sholat, tapi parangai kurang rancak. Kalau nyu sholat, insya Allah parangainya kan rancak. Kayak itu kan, gini, itu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada yang bertanya apa? Kita 5 menit aja. Kalau tidak kita tutup. Kan, ya. Jemahan dari Kamara itu Lison. Ya, ya. Lah, saya sholatlah seperti aku sholat. Ya. Jadi orang tuh yang menerjemahkan sholat seperti Nabi itu bukan duduk di Nabi begini itu salah satunya. Itu kan tidak pernah menjadi Nabi dia kan. Ya. Wah ya, ini pertanyaan Haji bagus. Ya. Jadi yang dikatakan Kamara itu yang pertama sholatlah kamu seperti itu sholat. Pertama sholat Nabi itu tepat awal waktu. Awal waktu. Itu yang Ya. Nabi. Ya. Yang kedua Nabi itu sholat berjamaah dan kemudian yang ketiga Nabi itu sholat masjid. Masjid. Itu dan sholat Nabi. Kalau tidak sholat Nabi. Jadi ini bagus juga apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Haji memang betul, yaitu di situ solat seperti Rasulullah. Nabi itu solatnya berjamaah, solatnya tepat waktu, kayak itu kan, kayak gitu. Nah itu, ya solatnya di masjid. Ya itu bahkan bisa. Salah seorang sahabat yang buta segala macam kan. Ya. Itu Rasulullah apa ya Rasulullah. Dan itu cerita Rasulullah. Satadanga suruh azan di masjid alul lagi. Ya. Tidak sah sembahyang rumah. Salah satu itu Umi Maktum. Ya Umi Maktum. Umi Maktum. Umi Maktum itu dengan merangkak-rangkak dia ke masjid. Ya, dia buta, dia merangkak-rangkak ke masjid untuk sholat berjamaah ke masjid. Jadi bisa dia sampai kalau betul juga, yaitu
sholat seperti Rasulullah itu tepat waktu, sholatnya di masjid, sholatnya berjemaah ya. Juga kajian lain yaitu sholat seperti Rasulullah. Memang awak tidak bertemu Nabi, kitabnya kan ada hadis. Hadis siapa menyampaikan? Tentu para ulama-ulama kita. Gitu kan? Itu para ulama. Contoh ambo sendiri, ku ndak ada guru macam ku ndak pandai mau sholat dah. Ya kan? Nah, kena ada guru. Tentu guru tadi guru yang tidak berpihak kepada mazhab, tentu berpihak kepada hadis Rasulullah. Kita sunnah akan gitu kan. Kalau mazhab itu cocok kita pakai, kalau tidak ya tidak perlu kita pakai, ya kan? Karena keempat imam mazhab tidak ada yang otoriter, tidak ada yang mengklaim saya yang benar, tidak ada, ya tidak ada. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak ada mengklaim saya yang benar, ya. Jadi Bapak Ibu ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Haji mohon benar. Jadi sholatlah kamu sebagai Rasul sholat, termasuk kaifiatnya, cara sholatnya Rasul. Bagaimana kita melihat dalam hadis ada guru yang mengajarkan. Ya, tidak mungkin Nabi bertemu jawab. Enak. Video tidak ada, ya video tidak ada. Andai kan ada kayak sekarang mungkin bisa baca lihat. Enak bentuk ini, nah Nabi itu sholat ada videonya kan. Jadi Bapak saya rasa mungkin itu ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu lah kita sambung ya, dalam waktu lah, ya. Ya, jadi demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kue silakan masuk. Tidak apa-apa Bu, silakan masuk kue. Demikianlah pengajian kita. Kita ingin menjadi qad aflahal mu'minun, orang beriman, orang yang menang di dunia, menang di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا رسول